Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Terkait sidang putusan hari ini tanggal 25 Juli 2025 ini, sidang putusan tersangka Hasto akan diputuskan hari ini. Nah, ini menjadi, kita sudah bisa menebak bahwa ini akan diputuskan hampir sama dengan Tom Lembong, karena menyangkut angka ya. Ini dari tuntutan 7 tahun itu sama dengan tuntutan 7 tahun Pak Hasto, sama dengan Tom Lembong. Jadi ini merupakan konspirasi global yang memungkinkan sebetulnya negara sudah menemukan Harun Masiku, karena tersangka utama itu Harun Masiku. Kenapa ada hitung-hitungan harus menangkap dulu Hasto? Karena ini ada perhitungan, ada pilihan yang tujuannya adalah menghancurkan PD Perjuangan. Gitu. Ini dimungkinkan ke depan ini menjadi presiden buruk lah ya tentang hukum di Indonesia, yang saya yakin ini akan terus berlanjut. Negara ini akan terus begini, memainkan hukum. Negara sudah memainkan hukum di Indonesia. Maka lepas dari putusan hari ini mau berapa tahun, tetapi ini adalah merupakan kriminalisasi penahanan Hasto, dan ini tujuannya adalah menghancurkan PD Perjuangan. Kan gitu. Kalau ini PD Perjuangan dianggap menjadi penghalang oleh kelompok mereka, oleh kelompok Mulyono, karena tujuan dari Mulyono ke depan itu sudah dipersiapkan siapa presiden berikutnya, dan akan begini terus berulang-ulang. Dan kapan kita mau maju bangsa ini? Kesimpulannya ya bubarkan NKRI, cek aing mah kan gitu ya. Berarti hari ini sudah terjadi anomali politik. Betul sekali. Maka kalau menurut saya, mungkin ada teman yang bisa juga sampaikan, ceritakan bagaimana perjalanan bangsa ini ke depan ya, karena bangsa ini sudah tidak bisa diperbaiki lagi, sudah akan begini terus, berikutnya akan begini terus, dan seterusnya, menjadi penjajah bangsanya sendiri, dan akan ya berbalas dendam terus. Kesimpulannya, bangsa Indonesia ini tidak akan bisa maju kalau masih seperti ini. Bubarkan NKRI. Saya, apa yang dikatakan Kang Derajat itu ya saya banyak setujunya, tapi ada suatu yang saya tidak sependapat ya, dalam hal memang ada suatu tujuan untuk menghancurkan PDIP, itu jelas. Tapi yang saya perhatikan itu bukan hal yang mudah untuk menghancurkan PDI. Itu. Ya. Kemudian memang kalau dilihat negara ini payah lah gitu. Masalah penegakan hukum. Itu jelas apa yang dikatakan Kang Derajat betul. Cuma kita walaupun terseok-seok itu harus berusaha mengembalikan hukum yang seharusnya. Tidak tahu ini kapan sampai tercapai. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Merdeka. Ini. Saya sependapat apa yang disampaikan oleh Kang Haji Derajat Harjakusuma berikut Pak Subianto, di mana fenomena negara ini sampai saat ini sangatlah memprihatinkan. Kalau saya
sejak tahun 70 ketika Bung Karno wafat, kekhawatiran ini muncul waktu itu. Kenapa? Setelah pemerintahan Soeharto, di mana regulasi yang dibuat, kebijakan yang dibuat oleh Bung Karno, di mana kelompok-kelompok tertentu tidak diperbolehkan menguasai tanah yang terlalu berlebihan. Hari ini terjadi, itu kekhawatiran saya. Sehingga Pak Haji Derajat Hargakusuma menyatakan bubarkan NKRI, karena sekarang ada indikasi pencaplokan wilayah oleh 9 orang kadut. Ya, contohnya kita lihat ya, TNTN ya, kemudian PIK 1, PIK 2 itu boleh kita tegarai. Sepertinya ada negara dalam negara. Itu kan sudah menjadikan satu merongrong kedaulatan NKRI. Maka dari itu saya sependapat dengan beliau terdahulu yang mengatakan bahwa sekarang sudah terjadi anomali politik yang sangat dahsyat, yang tujuannya satu titik ialah PDI Perjuangan. Kenapa PDI Perjuangan jadi target? Karena satu-satunya partai terkuat yang akan menghambat perjalanan mereka, ambisi mereka yang begitu antusias menguasai NKRI. Kekhawatiran saya sekarang terjadi bukan NKRI, NKOK, Negara Kesatuan Orang Kadut. Itu yang saya tidak harapkan. Itu saja kekhawatiran saya. Maka dari itu negara ini tetap menjadi bagian daripada milik kita sebagai rakyat Indonesia. Bertahan. Kalau memang harus bubar, itu adalah suatu keterpaksaan. Ya. Memang kita jujur, ini adalah terjadi anomali politik, terjadi dahsyatnya serangan-serangan terhadap PDI Perjuangan. Sangat kami rasakan. Contohnya hari ini, tanggal 25 Juli 2025, di mana Hasto mau diponis hari ini. Sampai saat ini belum ada indikasi Hasto bebas. Sementara sekarang ada diterbitkan amikus aderai. Maksudnya itu adalah sahabat peradilan, di mana institusi atau perorangan mengajukan pendapat kepada majelis ketika orang tersebut atau lembaga tersebut melihat keadilan yang tidak kejanggalan-kejanggalan di pengadilan. Hakim itu adalah pengadil, adil, dan wakil Tuhan. Tapi hakim itu adalah manusia biasa. Bisa terjadi melakukan kealpaan dan kesalahan. Agar jangan sampai terjadi pengadilan sesat, maka lahirlah amikus aderai itu. Ya, itulah bagian daripada teguran kepada majelis agar tidak terjadi pengadilan sesat. Maka seharusnya kalau mengacu kepada ketentraman negara, keamanan negara, di mana Banteng melihat putuskan dengan putusan yang seadil-adilnya, Hasto bebas hari ini. Itu aja. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Sampurasun. Meninggal dina kacamata budaya ayeuna tetos carut marut tebih tina ajaran para leluhur ajen inajen tos teu aya hukum wae oge ayeuna deuh hukum naon nu diange da ai leluhur mah teu ngajarkeun sesat tapi ngajarkeunna meureun adil saadilna tebih tina silih asa silih asih sareng silih asuh ayeuna mah silih asa ku pengalaman teh lain pengalaman kehidupan tapi pengalaman ku loba duit ayeuna mah nu loba duit nu meunang anu teu boga duit mah kajian boga ilmu pada moge moal didangu da rek kumaha atuh ayeuna carut marut kieu nagara ieu teh nagara naon anta berantah kitu nya tuh kata eta mangga kapala inohong kapala pupuh agung pamunjung anu ayeuna kapala kasepuhan badai ka rumah ieu salaka genjlong geuna ayeuna kudu diwiksa bener cekolot genjlong salaka kudu diwiksa teh bener ayeuna kajadian hati-hati dina tahun jangkep punyul hiji ti 2020 ka ayeuna
dina taung jangkep kadienakeun carut marut ayeuna teh harudang suna harudang ki suna sampurasun cagrampes.